Swastiastu. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu. Halo Sobat Dentim, berjumpa kembali dalam acara Positif Podcast Moderasi Inspiratif. Bersama saya kembali, saya Ida Bagus Putu Arsana. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan memandu jalannya acara pada hari ini. Nah baik, telah hadir di samping saya itu narasumber kita yang bernama Bapak Iwayan Artana, SAG MPilH. Semua itu aja ya. Ya, mari sapa beliau. Beliau merupakan penyuluh Alimadya di kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Nanti nggak terus. Cek rahayu nggih. Nanti berjalannya sini. Nggih, Ajak. Masih lapang nggih. Oke. Ya, baik Sobat Dentim, adapun tema yang ingin kita bicarakan pada podcast pada hari ini mengenai ekoteologi sebagai jalan bakti menyucikan alam dan menyucikan diri. Nah, kalau kita berbicara mengenai ekoteologi, Pak Yang, artinya kan bicara tentang studi hubungan antara agama dan lingkungan hidup alam. Artinya kita di mana agama Nike membahas perilaku manusia agar melestarikan alam tersebut. Betul. Nah, sini yang ingin tanyakan, mengapa sih mengapa ekoteologi Nike bisa disebut sebagai jalan bakti kepada Tuhan? Mungkin bisa dijelaskan kan? Terima kasih Tuan Haji Arcana. Om Swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Pada podcast hari ini positif moderasi inspiratif, kita kembali dari agama Hindu menjumpai pendengar. Tadi pertanyaan bagus sekali dari Tuan Haji, mengapa ekoteologi bisa disebut sebagai jalan bakti kepada Tuhan. Tentunya ekoteologi dapat disebut sebagai jalan bakti kepada Tuhan karena ajarannya menempatkan alam sebagai perwujudan dari Tuhan atau Sang Pencipta. Tentunya dalam pandangan Hindu, segala sesuatu yang ada di alam semesta merupakan manifestasi dari kekuatan Tuhan itu sendiri. Tersebut dalam satu Upanishad, yang saya sampaikan di sini, Isawasyam idam sarwam, yang berarti segala yang ada di alam semesta ini diliputi oleh Tuhan. Dengan demikian, menghormati, menjaga, menyucikan alam semesta artinya sama dengan menghormati dan memuliakan Tuhan itu sendiri. Bakti bukan hanya tentang memuja di pemerajaan, di pura atau sembahyang, tetapi juga tentang rasa cinta yang tulus terhadap seluruh ciptaan Tuhan. Karena ketika seseorang menanam pohon, menjaga air tetap bersih, tidak membabat hutan, kemudian mengelola sampah dengan bijak, ia sesungguhnya sedang melaksanakan karma bakti. Pengabdian dalam bentuk tindakan nyata, bakti sejatinya bukan hanya berupa kata maupun doa maupun mantra, tetapi dalam perbuatan yang melindungi keseimbangan alam. Itu dia bukti nyata, kenyataan yang berdasar pada tindakan. Dengan kata lain, ekoteologi adalah ekspresi bakti dalam bentuk kesadaran ekologis, mengabdi kepada Tuhan melalui upaya menjaga alam, menjaga bumi sebagai altar kehidupan. Sebab bumi ini adalah ibu, bumi dewi, kemudian air adalah amerta, kemudian udara adalah prana, dan semua unsur-unsur itu adalah sakral. Menyucikan alam berarti mempersembahkan bakti kepada Tuhan dalam wujud yang nyata. Demikian Tuan Haji.
Bagus sekali penjelasan Pak Yan. Berarti sangat erat sekali ya kaitannya niki Nggih, tentu, ideologi dengan jalan bakti pada Tuhan. Nggih. Nah kemudian wenten iki pertanyaan malih Pak Yan, Ya. bagaimana sih hubungan kinten antara kesucian alam nika dengan kesucian diri manusia? Mungkin menurut Hindu pun napi nika. Ya. Wenten Nggih, terima kasih. penjelasan nggih. Dalam perspektif Hindu, hubungan antara kesucian alam dan kesucian diri kita sebagai manusia sangat erat sekali. Ya. Dalam ajaran agama Hindu, alam kosmik ini disebut dengan Buana Agung. Ya, benar. Nggih. Kemudian manusia disebut dengan Buana Alit. Merupakan dua cerminan yang saling berkaitan erat. Apa yang terjadi pada alam semesta akan mempengaruhi manusia. Demikian pula sebaliknya. Kesucian diri manusia tidak bisa dilepaskan dari kesucian alam di sekitarnya. Kita lanjut pada ajaran adanya Tatuamasi. Mengajarkan bahwa esensi setiap makhluk adalah sama. Kemudian Tuhan yang satu hadir di semua ciptaannya. Maka ketika manusia mencemari alam, tentunya dengan sendiri dia mencemari dirinya sendiri. Kemudian bagaimana? Alam adalah bagian dari dirinya. Sebaliknya, ketika manusia menjaga kesucian alam dengan tulus, maka ia akan menyucikan batinnya sendiri. Demikian timbal baliknya. Kemudian kita mengenal di Hindu ada ajaran Tri Hita Karana. Salah satu pilar yang penting yaitu unsur palemahan. Palemahan merupakan keharmonisan dengan alam. Jika hubungan manusia dengan alam seimbang, maka pikiran, tubuh, jiwa manusia juga menjadi lebih suci. Lingkungan yang bersih mencerminkan hati yang bersih. Kemudian hati yang bersih akan menemukan tindakan yang suci pula. Dengan demikian, kesucian alam dan kesucian diri ibarat dua sisi dari cermin Dharma. Dia satu bagian tetapi mempunyai dua bagian yang saling bererat. Alam suci lahir dari hati yang suci dan hati yang suci akan selalu menjaga kesucian alam. Inilah harmoni yang diajarkan dalam ekologi dalam perspektif Hindu. Demikian Tuh Haji. Berarti artinya unsur manusia dan unsur alam ya, sama. Dan kita bisa melihat fenomena alam yang 1 bulan kemarin itu kan, bagaimana alam memberikan sedikit sinyal, warning. Karena tindakan kita. Dan itu pun bertepatan dengan hari suci kita kan. Karena unsurnya itu sama, atau unsur Panca Mahabhuta. Betul, timbal balik. Dan kita tidak perlu menyalahkan siapapun. Kita kembali kepada introspeksi diri sebagai umat, sebagai masyarakat. Tentunya apakah kita sudah benar untuk membuang sampah dengan baik, mengolah atau memilah dengan bijak, dan tentunya pimpinan pemerintahan juga apakah sudah menjalankan introspeksi dengan baik. Kita semua introspeksi diri ke dalam. Ya, yang benar dikatakan Pak Yan, artinya kalau kita menyakiti alam, otomatis diri sama, kita kan. Dan tujuan itu introspeksi ya tidak terulang lagi bencana seperti itu, karena korban jiwa dan harta benda lumayan yang terjadi saat itu kan. Nah, kemudian niki winten pertanyaan malih, apakah kita menyucikan alam nika bisa dianggap sama nilainya dengan melakukan niatnya Nabi Maya? Becik nika. Tentunya menyucikan alam bisa dianggap sama kita melakukan yadnya atau upacara keagamaan. Karena esensi yadnya dalam Hindu adalah pengorbanan tulus tanpa pamrih untuk kebaikan dan kesucian hidup. Itu yang tertuang dalam Bhagavad Gita, sastra kita, bab 3, sloka 9. Yadnartat karmano yatra lokoyam karma bandana.
Itu yang termuat dalam bahwa kita segala perbuatan yang tidak dilandasi semangat yadnya akan mengikat manusia pada hasil perbuatannya. Yang artinya setiap tindakan yang dilakukan dengan semangat yadnya termasuk menjaga dan menyucikan alam merupakan bentuk persembahan kepada Tuhan. Membersihkan sampah di sungai, kemudian kita menanam pohon. Mungkin di Kemenag kita ada konsep program Green Dharma. Nah, dia di sana masuk Green Dharma. Bagaimana kita mulai menghijaukan alam ini. Kemudian tidak membuang limbah sembarangan, bisa menjadi yadnya apabila dilakukan dengan kesadaran dharma. Dan bukan sekedar kewajiban sosial. Karena kewajiban sosial bersifat sementara. Tidak ada ketulusan, yang ada hanya kena denda nantinya. Karena hukuman itulah yang tidak bersifat permanen. Tentunya dengan ketulusan, kesadaran itulah yang lebih penting. Mungkin ada kita melihat sampah di selokan segera untuk dibersihkan. Kesadaran itu yang penting, Raji. Yang penting ya. Oh ya, yang lanjut ada juga di dalam pancayatnya. Dalam pancayatnya, menjaga alam dapat dikategorikan sebagai bagian dari butoyatnya. Butoyatnya ya? Butoyatnya. Karena persembahan kepada unsur-unsur alam, seperti prana, udara. Kemudian energi semesta, sarwa prani, semua alam, umat-umat, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Ketika umat menjaga bumi, air, udara, dan kehidupan makhluk lainnya, tentunya ia sedang menunaikan butoyatnya dalam bentuk yang paling konkret. Itu bentuk nyata dia, butoyatnya. Itu tambahan. Kemudian, jadi menyucikan alam bukan sekedar aktivitas duniawi, melainkan tindakan dharma yang memiliki nilai yadnya. Seperti yang Tuaji sampaikan tadi, tentu tindakan menyucikan alam adalah yadnya itu sendiri. Karena di dalamnya terkandung cinta kasih, kesadaran, dan pengabdian terhadap Tuhan. Karena alam sebagai wujud Tuhan itu dalam bentuk nyata. Demikian Raji. Mungkin kan ada beberapa oknum mungkin Pak Yang ya, karena melaksanakan yatnya kadang-kadang jika tidak bisa menjaga alam seperti menggunakan plastik kita dalam betul. Tapi menjawab Pak Yang. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari hal yang sederhana yang kita bisa lakoni untuk menjaga kesucian alam ataupun kesucian diri kita, antara lain pertama menjaga tempat-tempat suci dan lingkungan sekitar kita. Lingkungan, karena tempat suci yang bersih tentunya mencerminkan kesucian kita. Kita mengharapkan vibrasi yang positif, energi yang positif untuk memberikan ketenangan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian hal yang sederhana, mengurangi penggunaan plastik yang tadi sampaikan, karena dan juga membuang sampah pada tempatnya sebagai wujud pengendalian diri. Itu spesifiknya dia sederhananya tapa brata. Konsep itu dia. Bagaimana kita mengurangi plastik dan membuang sampah pada tempatnya. Hal yang kecil pun jarang kadang kita lihat. Yang lain mengabaikan demikian. Kadang di pura kadang-kadang kan tempat suci benar banyak kita lihat sampah plastik. Kembali kesadaran kita penting, sesuai perlu. Dengan yang Pak Yan jelaskan. Sangat penting kesadaran dari ketulusan kita. Kemudian adanya hal sederhana menanam, merawat pohon, tanaman. Karena dia akan menciptakan oksigen yang memberikan kita kesejukan, kehidupan tentunya. Kemudian adanya kita menghemat air, energi. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan atas karunia alam ini. Kemudian adanya upacara dengan kesadaran ramah lingkungan. Memakai bahan-bahan organik, tidak membuang
mencemari sungai ataupun pantai, bagaimana kita menjaga kebersihan itu. Kemudian memberi edukasi kepada generasi muda. Tentunya menjaga alam sebagai bagian dari dharma dan bakti. Kembali ke pertanyaan awal ya tadi. Ya. Itulah bakti yang sesungguhnya, tidak semata mantra, doa, tetapi wujud nyata kita dalam tindakan. Baik, Sobat Intim, mungkin Niki artinya pertanyaan yang terakhir ya, artinya sebagai selam penutup mungkin. Nggih. Ya, mungkin. Nah, lagi satu pertanyaan mungkin tadi sudah dijelaskan mungkin sedikit. Nah, mungkin yang cara sederhana nih, Pak Yan, penapi caranya menerapkan konsep nih, Kak, di dalam kehidupan sehari-hari ini, Kak. Nggih. Tentunya konsep ekoteologis Teologi yang maksudnya, ya. Kak. sebenarnya di Kementerian Agama Republik Indonesia dia berada pada asta Protas. Atas, ya. 8 program prioritas yakni penguatan ekoteologis. Tentunya di dalam kehidupan sehari-hari kita penerapannya yang sampaikan seperti Ya, tadi. sederhana ya. Sederhana dia. Bagaimana menjaga kebersihan dari lingkup yang kecil. Membuang sampah dan tempatnya kan kita. Betul. Ya. Kemudian membatasi penggunaan plastik. Kemudian bagaimana kita menggunakan yang ramah lingkungan. Ya. Oke. Kemudian kita dalam susastra Hindu Ya. banyak sekali hal-hal yang terdapat kebaikan ataupun ekoteologi ini. Yang sampaikan di sini dalam Atharva Veda dia juga ada. Mata bumi putra ham pradyoyah, yakni bumi adalah ibuku, kemudian aku adalah putranya. Dari sloka ini kita diajak menyadari bahwa menjaga alam bukan sekedar kewajiban, tetapi tanda bakti kita sebagai anak kepada ibu. Ibu adalah pertiwi. Tanda cinta seorang bakta kepada Tuhannya, diibaratkan kita pemuja dengan Tuhannya. Apa yang kita puja? Tentunya Ida Sang Hyang Widiwasa. Itu sebagai tanda bakti kita. Bagaimana lingkungan yang kotor, tentunya kekotoran pikiran juga Ya, akan mempengaruhi. Sekali pengaruh sekali kalau lingkungan kotor. Dia Nggih. kadang-kadang melihat kalau lingkungan kotor, aduh, pusing nih pernikah. Mungkin dari closing statement kita. Ya, mungkin setelah penutup mungkin ya. Niki karena sudah terbatas waktu ya Niki. Nggih. Mungkin bisa dijelaskan. Ya. Semoga melalui kesadaran ekoteologi ini kita semua mampu menjadikan kehidupan sehari-hari sebagai jalan bakti yang hidup. Jalan bakti yang panjang. Tempat kita menyembah Tuhan melalui keindahan, kesucian, dan kelestarian alam semesta. Demikian. Semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Yan. Baik Sobat Intim, karena waktu sudah menunjukkan telah selesai pada kegiatan pada hari ini. Saya sebagai host, mohon maaf jika ada pernyataan yang kurang berkenan. Dan saya akhiri podcast positif pada hari ini dengan mengucapkan Prama Santi. Om Santi, 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 Om. Berapa menit tuh?